Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, semua makhluk hidup akan dibangkitkan dan dikumpulkan di suatu lokasi yang disebut padang mahsyar. Makhluk-makhluk tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama berada di dunia. Lalu, bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar? Pertama, tidak mengenakan pakaian. Menurut hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, manusia di padang mahsyar akan berada dalam keadaan seperti saat mereka dilahirkan, yaitu tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan bahkan tidak dalam keadaan khitan. Rasulullah SAW bersabda, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abdul Muhsin Al-Mutairi dalam buku Pintar Hari Akhir, kondisi manusia di padang mahsyar juga dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan menggulungnya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Kedua, wajah tertunduk. Menurut surah Toha ayat 111, di padang mahsyar, manusia akan menunjukkan ekspresi wajah tertunduk lesu untuk menunggu giliran dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Selain itu, pada saat itu manusia digambarkan selalu dalam keadaan takut dan jantungnya berdegup kencang sehingga matanya terbelalak. Mufradat Al-Fas Al-Quran menafsirkan mata terbelalak dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 sebagai ekspresi rasa takut yang melanda mereka. Sedangkan kondisi ketakutan manusia dijelaskan dalam surah An-Naziat ayat 8 yang artinya hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Ketiga, tidak berbicara. Tidak ada seorang pun dari seluruh manusia yang dikumpulkan dari masa ke masa yang akan mengucapkan sepatah kata pun ketika berada di padang mahsyar kelak. Hal ini digambarkan pada surah Toha ayat 108 yang menjelaskan bahwa semua manusia akan taat kepada perintah malaikat tanpa memberikan bantahan. Manusia di padang mahsyar juga tidak diperbolehkan untuk memberikan alasan guna memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mursalat ayat 35-36 yang artinya, inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Namun terdapat pendapat yang mengatakan bahwa hanya makhluk tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa berbicara di padang mahsyar. Hal ini sesuai dengan surah An-Naba ayat 37-38 yang artinya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Keempat, lupa dengan keluarga. Atmosfer yang menakutkan di padang mahsyar membuat manusia melupakan garis keturunan, nasab, dan keluarganya. Setiap individu sibuk mengurus dirinya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 33 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Kelima, berlutut. Posisi manusia di padang mahsyar adalah berlutut sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 28 yang artinya, pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Sementara itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang kafir yang dikumpulkan di padang mahsyar adalah dalam posisi tersungkur. Menurut penafsiran Dr. Kiai Haji Rahmat Murado Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Fikih Akhir Zaman, hal itu berarti wajah mereka di atas tanah dan mereka berjalan dengan menyeretnya menuju padang mahsyar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan adanya seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah orang kafir dikumpulkan dengan posisi tersungkur? Rasulullah bersabda, bukankah yang mampu membuatnya berjalan dengan kaki di dunia mampu untuk membuatnya berjalan dengan mukanya di hari kiamat? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keenam, tenggelam oleh keringat.
Matahari ditempatkan di dekat kepala manusia dengan jarak 1 mil di padang mahsyar. Panas yang memancar dari matahari membuat manusia berkeringat dengan deras, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringat mereka sendiri. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan bahwa jumlah keringat tersebut tergantung pada tingkat amal perbuatan manusia di dunia. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa ada yang keringatnya mengalir seperti banjir hingga mencapai telinga mereka sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.